Martial Master. Bab 5303. Ibu Dewi. Dongeng Donghua. Melihat Mingdao berlutut dengan hormat di depan mereka, Yang Mulia Dewa Tianyin dan Liu Jue Mingnu terkejut. Dan kemudian mereka melihat seorang pembudidaya hantu yang sangat muda berjalan mendekat. Mingdao, apa yang terjadi? Tianyin God Venerable dan Liu Jue Mingifi berkata kepada Mingdao dengan ngeri. Orang yang datang ke sini secara alami tidak lain adalah Qin Chen. Qin Chen memandang Mingdao, dan berkata dengan ringan, "Maaf. Ya Tuan." Mingdao berdiri, lalu berbalik untuk melihat Yang Mulia Dewa Tianyin, Liu Jue Mingifi, dan banyak bawahannya yang hadir. Sambil tersenyum berkata, "Apa yang terjadi pada hadirin sekalian, saya ingin memperkenalkan kepada semua orang. Ini adalah tuanku, pemilik mata air laut mati, penguasa reinkarnasi di alam semesta." Pemilik mata air laut mati, reinkarnasi alam semesta. Tianyin Dewa dan gadis dunia bawah tanah Liu Jue berubah warna. Benar, Tuan telah menaklukkan mata air laut mati di sini, dan dia juga merupakan reinkarnasi alam semesta, mengendalikan dunia ini. Kamu sekarang berada di dunia di dalam tubuh Tuan. Mingdao tersenyum, benar-benar hilang. Ketakutan dan panik. Dunia di dalam tubuh. Dewa Tianyin yang mulia dan Liu Jue Mingifi terkejut, dan mereka buru-buru melihat sekeliling. Ketika mereka merasakan dunia di sekitar mereka, hati mereka langsung tenggelam. Pantas saja mereka merasa ada yang salah setelah memasuki mata-mata air laut mati. Pada saat ini, mereka benar-benar terbangun. Mereka tidak bisa memahami aturan jalan dunia bawah. Hubungan antara mereka dan jalan dunia bawah tampak untuk diblokir. Dan tidak ada induksi sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Mingdao, kamu berbohong kepada kami ketika kamu mengatakan kamu memiliki kesempatan mata air laut mati. Mata air laut mati ini sebenarnya palsu. Liu Jue Mingifi gemetar, ekspresinya ketakutan dan marah. Mingdao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mingnu, aku tidak berbohong padamu, mata air laut mati itu nyata, tetapi telah ditundukkan oleh tuannya, dan peluang besar yang aku katakan sebelumnya juga benar. Aku membawakanmu di sini hanya untuk biarkan Anda berlindung pada Master. Selama Anda mengintegrasikan jalan asli Anda dengan asal mula dunia Master, Anda akan dapat mengintegrasikan ke dalam aturan dunia. Dan kemudian Anda secara alami akan memahami upaya telaten saya." Petik 2. Bagaimana jika kita mengatakan tidak? Dewa Tianyin berkata dengan mendengus dingin, dan dengan keras lonceng hitam muncul di tangannya, tergantung di antara langit dan bumi. Dan cambuk tulang hitam juga muncul di tangan dari Liu Jue Mingifi. "Mingdao, kamu telah berkolusi dengan orang luar. Sekarang makam Mingyan di pemakaman Dewa Kematian berada tepat di luar mata air laut mati. Jika kamu melakukan ini, begitu makam Mingyan mengetahuinya, kita semua akan mati di sini." Yang Mulia Dewa Tianyin membenci jalan. Pada saat ini, dia menyesali tanpa henti di dalam hatinya. Jika dia tidak percaya pada Mingdao dengan percaya diri pada saat itu, dia tidak akan jatuh ke situasi saat ini. Sekarang dia berada dalam dilema. Mingdao melihat Tianyin Shenzun dan Liu Jue Mingifi memamerkan senjata mereka, tetapi dia tidak panik sama sekali. Dia hanya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, karena dia dapat melihat bahwa meskipun Tianyin Shenzun dan Liu Jue Mingifi mengorbankan senjata, tetapi tidak ada niat membunuh, tapi hanya keputusasaan. Jelas, dia berpikir bahwa dia akan mati kali ini, bahkan jika dia tidak mati di tangan tuannya, dia akan mati di tangan Jenderal Makam Mingyan di luar.
Kalian berdua sama sekali tidak tahu kekuatan tuannya, dan kamu akan berterima kasih padaku nanti. Setelah berbicara, Ming Dao tidak repot-repot memperhatikan mereka berdua. Dan memberi hormat kepada Qin Chen dengan hormat, "Tuan, tolong ajari mereka." Qin Chen segera mengangkat tangan mereka, paksaan yang menakutkan turun dalam sekejap. Dalam sekejap, Yang Mulia Dewa Tianyin dan Liu Jue Mingifi merasakan kekosongan di sekitar tubuh mereka di penjara dalam sekejap, dan kekuatan pengekangan yang menakutkan menyelimuti menghentikan. Mereka sebenarnya membuat mereka merasa tidak tergerak. Keduanya tampak ketakutan. Di depan pembudidaya hantu muda di depan mereka, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Budidaya macam apa ini? Integrasikan ke dunia ini segera, dan kamu akan memiliki cara untuk bertahan hidup, jika tidak, kamu akan mati. Qin Chen berkata dengan ringan, tanpa memberi mereka waktu untuk bereaksi. Kekuatan penindasan di dunia sekitarnya semakin kuat dan lebih kuat. Ada suara berderak, dan ada suara penindasan yang menusuk di kehampaan di sekitarnya. Sekarang musuh yang kuat ada di luar. Qin Chen secara alami tidak ingin membuang waktu, dan tidak memberi mereka berdua kesempatan untuk memikirkannya. Itu, dan terus meningkatkan tekanan dari kekuatan dunia yang kacau. Jika mereka berdua bergabung ke sumber sebelum mereka jatuh, mereka secara alami akan dapat hidup, tetapi jika mereka masih terobsesi dengan obsesi, mereka hanya dapat ditekan sampai mati sedikit demi sedikit. Hanya saja, sebelum tubuh mereka berdua runtuh, tubuh para pembudidaya hantu yang datang bersama mereka sudah mulai terbelah satu demi satu, bersama dengan roh mereka. Jiwa mereka terbang menjauh dan berubah menjadi kehampaan di bawah tekanan dari dunia yang kacau. Apa yang kalian lakukan dalam keadaan linglung? Mengapa kamu tidak berintegrasi ke dunia ini dan menunggu untuk mati? Ming Dao berkata dengan marah ketika dia melihat ini. Ya tuanku, kelompok setengah langkah terpisah, atau orang Mingzu tingkat tertinggi ini tidak memiliki ruang untuk melawan sama sekali. Mereka hanya terkejut dengan kata-kata Ming Dao sebelumnya, jadi beraninya mereka ragu saat ini. Buru-buru mengikuti instruksi Ming Dao, dan segera bergabung dengan aturan dunia. Bas-bas. Saat mereka bergabung dengan dunia kekacauan, kekuatan mengerikan terus-menerus mengalir ke tubuh mereka. Dalam sekejap, sekelompok dari mereka merasakan lahirnya kekuatan yang mencengangkan. Bagaimana ini terjadi? Mereka merasakan tubuh mereka sendiri dalam kengerian. Dan menemukan bahwa tingkat kultivasi yang tidak dapat ditingkatkan selama ratusan juta tahun di tempat yang ditinggalkan ini perlahan-lahan mengendur pada saat ini. Tampaknya ada kekuatan yang baru lahir di asal mereka. Lahir, bangkit perlahan-lahan. Ini adalah, sebelum kejutan di hati mereka jatuh, gelombang aura yang menakutkan melonjak ke langit. Di bawah pengawasan semua orang, basis kultivasi banyak dari mereka meningkat dengan cepat. Mereka yang telah melangkah ke ranah detasemen setengah langkah dalam satu gerakan. Saat, hanya dalam sekejap, ratusan transendensi setengah langkah lahir di tempat kejadian. Kekuatan transendensi setengah langkah menakjubkan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia yang kacau ini, dan Qin Chen segera merasa bahwa dunia yang kacau itu melambat lagi. Diperluas. Alasan utamanya adalah jumlah orang Mingzu biasa yang dibawa oleh Ming Dao kali ini terlalu banyak. Hampir semua master yang menjanjikan dari lembah Dao dibawa ke sini. Selain itu, ada banyak orang dari lembah Sayin dan Bukit Liu Jue di antara orang-orang ini. Setengah langkah di luar tuannya. Meskipun kultivasi kelompok orang ini rata-rata, jumlah mereka menutupi kelemahan kultivasi mereka. Seluruh dunia yang kacau jatuh ke dalam perubahan yang mencengangkan dalam sekejap. Ini adalah, sementara kultivasi kelompok orang ini meningkat secara gila-gilaan, di dunia yang kacau, Yang Mulia Dewa Tianyin dan Liu Jue Mingnu tertegun. Ini, apa yang terjadi?
Anda harus tahu bahwa ketika tiga kekuatan utama mereka digabungkan, hanya ada sekitar 20 transendensi setengah langkah secara total, tetapi sekarang ratusan transendensi setengah langkah lahir dalam waktu singkat, yang sungguh mengejutkan. Apa yang membuat mereka lebih heran adalah bahwa 10 atau 20 setengah langkah bawahan terpisah yang mengikuti mereka, setelah bergabung ke langit dan bumi aura mereka melonjak. Dan aura detasemen mekar samar untuk melangkah ke perasaan transendensi pada titik. Oh, terobosan dan transendensi. Jantung Qin Chen berdetak kencang. Dia mengambil langkah maju, dan tubuhnya yang agung seperti dewa, dan dia datang ke depan semua orang dalam sekejap. Biarkan kursi ini memberimu prestise tertinggi. Qin Chen mengulurkan tangannya yang besar dan menekan langsung ke kepala orang-orang di bawah. Ledakan. Dalam sekejap, pola terang menyala di alis yang terlepas setengah langkah yang tak terhitung jumlahnya. Pola hitam mengalir, dan di dunia yang kacau, kekuatan guntur dan malapetaka yang mengerikan muncul dalam sekejap. Kekuatan guntur dan malapetaka ini berwarna biru. Itu adalah kekuatan Dewa Guntur penguasa Qin Chen. Dunia yang kacau sekarang hanyalah dunia kecil, bukan dunia nyata. Bahkan dunia seperti surga belum dilahirkan dengan transendensi. Sulit bagi tempat seperti alam semesta asli untuk dilahirkan dengan transendensi. Dunia kacau Qin Chen saat ini menginginkannya untuk langsung melahirkan transendensi, kesulitannya tentu saja luar biasa. Namun, apa yang harus dilakukan Qin Chen sekarang bukanlah membiarkan mereka langsung melangkah ke ranah detasemen, tetapi membiarkan mereka memiliki kekuatan detasemen. Ledakan. Serangkaian guntur penghakiman ilahi yang mencengangkan dengan cepat jatuh di antara langit dan bumi. Qin Chen menggunakan kekuatannya sendiri dari guntur penghakiman ilahi untuk mengembangkan kekuatan reinkarnasi yang terpisah dan guntur kesengsaraan hidup. Pada saat ini, Qin Chen ditangguhkan antara langit dan bumi. Di atas kepalanya aula 10 kesengsaraan muncul, dengan aula 10 kesengsaraan sebagai badan utama awan kesengsaraan. Dan 10 ujian reinkarnasi di dalamnya berubah menjadi 10 ujian dari kesengsaraan takdir reinkarnasi pertama kesengsaraan guntur. Dan Qin Chen sendiri memperoleh aura besar dunia bawah dari warisan Kaisar Nether. Dan kemudian menggunakan kekuatan darah guntur di tubuhnya untuk mengubahnya menjadi kekuatan guntur dan malapetaka yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, serangkaian guntur biru-biru melonjak dan dalam proses jatuh, mereka langsung berubah menjadi awan perampokan hitam pekat di dunia bawah. Ledakan. Petir yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti banyak pusat kekuatan transenden setengah langkah di bawah dalam sekejap. Raungan yang menyakitkan terdengar, dan banyak pembangkit tenaga transenden setengah langkah yang diselimuti awan bencana kehidupan samsara yang tak ada habisnya meraung kesakitan. Tetapi aura mereka terus semakin kuat. Di depan mata mereka, serangkaian nasib reinkarnasi muncul. Tingkat pertama adalah ilusi. Lalu ada angin api air bumi. Lalu ada ruang. Sumber racun. Waktu. Jiwa. Putusan tanpa akhir. Kekuatan yang mewakili kesengsaraan hidup samsara 10 kali lipat kesengsaraan guntur, semuanya meletus dalam sekejap. Selain itu, Qin Chen juga membangkitkan kekuatan air laut mati di pedang karat misterius. Dengan niat membunuh yang mengerikan di air laut mati, itu berubah menjadi lapisan pembunuhan dan malapetaka guntur, membuat jiwa dan tubuh orang-orang ini marah. Ya Tuhan, ini. Di bawah, Yang Mulia Dewa Yin Surgawi dan Liu Jue Mingifi tertegun. Apa yang mereka lihat? Qin Chen di depannya benar-benar berubah menjadi kesengsaraan reinkarnasi dan guntur, dan kemudian membiarkan orang-orang kuat yang mereka bawa menerobos alam transendensi. Ini tidak pernah terdengar. Belum lagi mereka, bahkan Wang Wu Mingzu tertegun.
Dia telah mengikuti Kaisar Nether selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah melihat adegan apapun, tetapi pemandangan di depannya benar-benar di luar imajinasinya. Kesengsaraan reinkarnasi. Ini adalah awan perampokan yang menakutkan yang dapat membuat orang menerobos alam detasemen, dan dikembangkan oleh Shao Chen. Ini seperti melihat hantu. Shao Chen layak menjadi Shao Chen. Saya harus mengupas kulit saya sendiri. Ini sama sekali bukan manusia. Di samping, gadis kecil itu juga membuka matanya lebar-lebar, dengan tatapan mata yang tidak bisa dipercaya. Kakak, ini luar biasa. Dia bergumam, di hadapannya, Qin Chen di atas kepalanya diselimuti guntur yang tak berujung, dan berubah menjadi dewa tertinggi yang berdiri dengan bangga. Akhirnya, takdir reinkarnasi yang berat jatuh. Ada suara gemuruh, dan pada saat yang sama guntur tak berujung jatuh. Dari banyak pelarian setengah langkah, satu demi satu aura transendensi muncul. Dan total lebih dari 100 pelarian setengah langkah sebelumnya, 5 untaian transendensi muncul dalam sekejap. Lepaskan napas. 5 transendensi lahir. Ketika kelima makhluk gaib ini muncul, perubahan luar biasa terjadi di seluruh dunia yang kacau, menjadi semakin kokoh dan jauh lebih kuat. Dunia yang kacau tampaknya telah mengalami beberapa perubahan khusus. Qin Chen mendongak sambil berpikir. Dunia kacau sebelumnya hanyalah dunia normal, tetapi sekarang, di bawah evolusi reinkarnasi Qin Chen, 5 kekuatan super telah lahir, yang merupakan peningkatan yang sangat besar untuk dunia kacau. Membuat dunia kacau telah benar-benar melangkah ke tingkat alam semesta. Sayangnya, tidak ada cukup energi di dunia yang kacau. Kekuatan transenden tidak dapat dilahirkan dari udara tipis. Kelahiran transenden apapun akan menghilangkan kekuatan asli alam semesta tempatnya berada. Namun, di dunia yang kacau di depan dari kita, hanya 5 transenden yang dapat dilahirkan untuk saat ini. Itu saja. Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Energi dilestarikan, tidak dapat dilahirkan dari udara tipis, juga tidak dapat hilang dari udara tipis. 5 detasemen di depannya adalah hasil dari Qin Chen yang mendistribusikan kekuatan Jiulao dan lainnya ke orang-orang ini, dan kemudian lahir 5 orang. Sebenarnya jika ada cukup sumber detasemen, Qin Chen dapat menghasilkan lebih dari 100 orang yang hadir setengah langkah pelepasan disebut ketidakterikatan, dan setiap orang telah melangkah ke alam ketidakterikatan. Lagi pula, malapetaka reinkarnasi adalah Qin Chen sendiri, dan Qin Chen benar-benar dapat membiarkan semua orang selamat dari malapetaka guntur. Tetapi sumber detasemen di dunia yang kacau tidak cukup. Jadi secara alami tidak mungkin bagi Qin Chen untuk mengkonsumsi sumber dari dunia yang kacau itu sendiri untuk memungkinkan orang-orang di depannya menerobos. Ini tidak sebanding dengan lilinnya. Ho. Tetapi pada saat ini, 5 sosok yang terpisah melonjak ke langit dalam sekejap, datang ke Qin Chen dalam sekejap, berlutut dengan hormat dan tampak bersemangat. Saya akan menunggu, temui tuannya. Kelima dewa itu sangat bersemangat. Detasemen ini terlepas. Dunia impian mereka. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di tanah terlantar, mereka semua ingin menerobos alam transendensi, tetapi mereka masih tidak dapat melakukannya. Sekarang, mereka akhirnya berhasil menerobos. Dan ketika mereka menerobos detasemen, mereka juga dengan jelas merasa bahwa Qin Chen di depan mereka adalah dewa dari sekelompok mereka, mengatur hidup dan mati mereka. Aku akan menunggu untuk melihat tuannya. Di bawah, ratusan transenden setengah langkah yang tidak pernah membuat terobosan, serta pusat kekuatan tertinggi yang tak terhitung jumlahnya, juga berlutut dengan ekspresi hormat. Bangun. Qin Chen mengangkat tangannya, dan segera, banyak orang kuat berdiri satu demi satu, seperti orang percaya yang fanatik. Meskipun kalian berlima telah menembus dan melampaui, itu hanya di dunia internal kursi ini.
Jika Anda ingin sepenuhnya menjadi transenden dan kuat, Anda juga harus mencapai terobosan di dunia bawah. Namun, dengan basis kultivasi Anda saat ini, selama kamu kembali ke dunia bawah, kamu dapat menerobos kapan saja. Adapun kamu, itu sama. Petik 2. Qin Chen memandang yang lain. Meskipun orang-orang yang tersisa ini tidak pernah melangkah ke transendensi, mereka telah mencapai alam selama mereka kembali ke dunia bawah. Banyak dari mereka akan dapat benar-benar melangkah ke alam transendensi. Kalian berdua, mengapa kalian masih ragu-ragu? Pada saat ini, Ming Dao dengan tegas meneriaki Yang Mulia Dewa Tianyin dan Liu Jue Mingnu yang benar-benar terpana. Ah! Tianyin Shenzun dan Liu Jue Mingifi langsung terbangun. Ming Dao, alasan mengapa kamu bisa menembus puncak transendensi tingkat pertama adalah karena... Keduanya tiba-tiba menatap Ming Dao. Kalau tidak, Ming Dao berkata dengan bangga, guru adalah eksistensi tertinggi di dunia ini. Dia dapat mengendalikan hidup dan mati kita sesuka hati, dan memberi kita kemuliaan. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk berlindung dengan tuanmu. Itu adalah berkah yang telah kamu kembangkan dalam hidup ini. Tetapi jika kamu masih bertahan dalam obsesimu, itu hanya berarti kamu tidak layak menjadi penganut kepercayaan Tuan. Kata Ming Dao dengan tajam. Pada saat ini, Qin Chen juga menoleh. KKK. Hanya dilihat oleh mata Qin Chen, Yang Mulia Dewa Tianyin dan Liu Jue Mingifi merasa jiwa mereka akan hancur. Saya menunggu, bersedia menjadi anggota perintah Tuan, dan melayani Tuan sebagai Tuan. Dewa Tianyin Yang Mulia dan Liu Jue Mingifi memiliki perasaan bahwa jika mereka tidak menyerah, kemungkinan besar mereka akan menyerah. Hancur berkeping-keping di saat berikutnya, tidak melakukan apa-apa lagi, dia mengintegrasikan asalnya sendiri ke dalam dunia yang kacau dalam sekejap. Ledakan. Pada saat mereka berdua bergabung, terdengar suara gemuruh seperti terbukanya langit di benak mereka, dan kekuatan yang mewakili kekuatan tertinggi di dunia memasuki tubuh mereka. Menyebabkan kultivasi mereka meningkat dalam sekejap, dan mereka bergerak menuju puncak transendensi. Dalam sekejap. Pada saat yang sama, dunia yang kacau meluas lagi, boom alam semesta terbuka, mengembang dengan kecepatan ledakan dahsyat yang mencengangkan. Setelah beberapa saat, dunia yang kacau menjadi tenang dan mendapat makanan yang sangat banyak. Oh! Gumam Qin Chen. Napas Vientin di tubuhnya menjadi semakin terkonsentrasi. Dan Tianyin Shenzun dan Liu Jue Mingifi, dengan mengandalkan integrasi dunia yang kacau, juga melangkah ke transendensi puncak tingkat pertama. Saya telah melihat tuannya. Dewa Yin Surgawi dan Liu Jue Mingifi berlutut satu demi satu. Liu Jue Mingifi dalam posisi rendah, menunjukkan sosok yang anggun, dengan sepasang bokong halus terangkat tinggi. Bangun, sekarang aku perintahkan kalian bertiga untuk segera keluar dan membawa orang-orang dari dunia luar ke tempat ini. Kata Qin Chen ringan. Tuan, hantu itu telah membawa makam Jenderal Ming Yan dari pemakaman Dewa Kematian. Kultivasi orang ini setinggi langit. Jika dia menerobos ke tempat ini, mungkin. Ming Dao buru-buru berkata. Tidak masalah. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, ini hanya detasemen puncak tingkat kedua. Anda meninggalkan mata air laut mati dan membawanya ke mata air laut mati. Saya punya rencana sendiri. Petik 2. Mulut Qin Chen menguraikan sebuah jejak ketidakpedulian. Ya. Ming Dao, Liu Jue Mingifi dan Tianyin Shenzun langsung memberi hormat, dan saat berikutnya, mereka tiba-tiba menghilang ke dunia yang kacau. Tuan Muda Chen, apakah Anda ingin jenderal makam dunia bawah itu juga memasuki dunia batin? Pada saat ini, Guangwu Mingzu dengan cepat melangkah maju, mengerutkan kening dan berkata, bukankah ada kekuatan menakutkan yang tersembunyi di jenderal makam dunia bawah? Jika itu benar begitu Anda memasuki tempat ini dengan kekuatan 3 kekuatan super terpisah.
Saya khawatir. Qin Chen mencibir dan berkata, jangan khawatir, saya punya rencana sendiri. Desir. Di tangan Qin Chen, pedang berkarat misterius muncul dan niat membunuh yang suram melonjak ke langit dalam sekejap. Secara alami, diperlukan metode yang berbeda untuk menangani makam Jenderal Mingyan. Dunia yang kacau tidak terkalahkan. Jika master dari area terlarang diizinkan masuk ke dunia yang kacau saat ini, seluruh dunia yang kacau akan terkoyak. Hanya setelah dunia yang kacau menjadi benar-benar kuat barulah ia dapat menampung segala sesuatu di dunia. Ini adalah tujuan lain dari ekspansi berkelanjutan Qin Chen di dunia yang kacau. Bab 5304. Selamat datang di channel Dongeng Donghua. Ketika Qin Chen menaklukkan Tianyin God Venerable dan Liu Jue Mingwomen. Pada saat ini, di luar mata air laut mati, sekelompok orang dari makam Mingyan berdiri di sana dengan tenang. Di antara mereka, makam Mingyan memandangi air laut mati di depannya dengan tenang, dengan mata tenang. Di sampingnya, bawahan yang dibawanya tampak cemas dan menantikannya dari waktu ke waktu, jelas sangat prihatin dengan situasi di dalam. Sudah lama orang-orang itu memasuki mata air laut mati, tetapi tidak ada pergerakan di dalam. Bagaimana ini tidak membuat mereka cemas? Setelah sekian lama akhirnya, saya tidak tahan dengan tingkat transendensi itu, dan segera melangkah maju, dan berkata dengan suara yang dalam. Tuanku, mata air laut mati sangat menakutkan, dan kultivasi orang-orang itu sangat lemah, tidak ada gerakan sama sekali, saya khawatir. Mereka semua mati di dalam tidak terbayangkan. Dari sudut pandang bawahan saya, lebih baik meminta bawahan saya untuk menguji. Mari kita lihat apa yang terjadi. Di samping, mata orang lain juga berkedip ingin mencoba. Makam Mingyan tidak akan dipindahkan sama sekali, hanya berdiri di sana dengan tenang. Jangan khawatir, mata air laut mati di depan Anda memberi saya perasaan yang sangat lemah. Jika itu adalah mata air laut mati yang normal, saat orang-orang itu memasuki mata air laut mati sebelumnya, mereka akan hilang. Abunya musnah, dan bahkan 3 dewa dengan 1 tingkat detasemen hanya bisa bertahan untuk sementara. Tapi sebelumnya, ketika mereka memasuki mata air laut mati, tidak ada banyak fluktuasi menghadapi tempat berbahaya seperti itu. Kita harus menunggu sedikit lebih lama. Hanya dengan bersabar kamu bisa hidup lebih lama. Jenderal Makam Mingyan berkata dengan dingin. Sebagai salah satu dari 4 jenderal pemakaman Dewa Kematian, dia mengikuti penguasa area terlarang, Dewa Kematian, untuk menjelajahi tempat-tempat berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Yang tentu saja tidak sebanding dengan orang-orang di depannya ini. Ya tuanku. Meskipun tingkat detasemen puncak itu tidak rela di dalam hatinya, dia tidak berani melanggar arti dari makam Jenderal Mingyan, jadi dia harus mengatakannya dengan hormat. Sagui, kamu adalah orang pertama yang menemukan tempat ini, bagaimana menurutmu? Pada saat ini, makam Mingyan akan berbalik untuk melihat hantu itu dan bertanya. Kata-kata Tuan Mingyan sangat benar. Hantu itu membungkuk dan memberi hormat dengan ekspresi saleh di wajahnya. Ketika bawahan mata air laut mati ini datang ke sini sebelumnya, dia jelas dibatasi, tetapi ketika dia datang lagi, larangan itu tiba-tiba menghilang, dan Tuan Mingyan mengatakan sebelumnya bahwa mata air laut mati ini sedikit lebih aneh daripada mata air laut mati lainnya, sehingga bawahan merasa bahwa tidak ada salahnya mengikuti perintah Tuan Mingyan. Tepat ketika dia akan berbicara lagi, ledakan, mata air laut mati di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Dengan embusan, 3 sosok terbang keluar dari mata air laut mati dengan cepat. Sudut mulut ketiga orang itu berdarah, masing-masing dari mereka cukup malu, dan itu adalah mereka bertiga. Kalian bertiga, melihat bahwa Ming Dao dan 3 lainnya bergegas keluar hidup-hidup, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi kaget. Memasuki mata air laut mati, tetapi masih hidup.
Jika pihak lain adalah penguasa area terlarang, atau orang kuat transenden di Myriad of Gods, maka itu bisa dimengerti, tapi itu hanya 3 yang transenden. Bagaimana mereka bisa bertahan begitu? Hah! Jenderal Makam Mingyan juga melihat ketiga Mingdao, dan melangkah maju. Kalian bertiga, apakah kalian keluar hidup-hidup? Bagaimana dengan yang lain? Apa yang ada di mata air laut mati ini? Menunjukkan ekspresi kesakitan, dia tidak peduli untuk menyeka luka di tubuhnya, dan buru-buru memberi hormat dan berkata dengan kaget. Tuan Hui Mingyan, di mata-mata air laut mati ini ada dunia yang kosong, dan tidak banyak air laut mati, tapi ada yang belum subscribe channel Dongeng Donghua. Niat membunuh berputar-putar, tetapi semua bawahanku jatuh ke dalamnya karena mereka tidak tahan dengan niat membunuh yang mengerikan yang terkandung di dalamnya. Berbicara tentang ini, mata Mingdao dan mereka bertiga sedikit merah. Dunia kosong, tidak banyak air laut mati. Tingkat detasemen puncak itu sama sekali tidak peduli dengan kehidupan orang lain, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pantas saja kalian bertiga bisa bertahan. Kemana arah dunia kosong itu? Saya tidak tahu tentang itu. Mingdao menggelengkan kepalanya dengan pahit, meskipun ini adalah dunia yang kosong, itu juga mengandung niat membunuh yang menakutkan dari laut mati. Aku tidak bisa menunggu terlalu lama di dalamnya. Oh, Jenderal Makam Mingyan berpikir, tidak heran mata air laut mati ini tampaknya sedikit lemah dalam persepsi. Tidak. Dia memfokuskan matanya, dan segera menatap Tianyin Shenzun dan Liu Jue Mingifi. Dan mengulurkan tangannya, boom, sebuah gelombang kekuatan mengerikan dari api dunia bawah menyatu menjadi telapak tangan besar, yang menangkap Tianyin Gatzun dan Liu Jue Mingnu dalam sekejap. Dan menarik mereka. Tuan Mingyan, tolong maafkan saya. Tianyin Gatzun dan Liu Jue. Jenderal Makam Mingyan mengerutkan kening dan memandang mereka berdua. Yang lain tidak dapat melihatnya, tetapi Jenderal Makam Mingyan, sebagai detasemen puncak ganda tidak dapat melihatnya. Yang mulia Dewa Tianyin dan gadis dunia bawah Liu Jue memiliki banyak aura. Kalian telah melangkah ke level pertama. Dari puncak transendensi. Meraih mereka berdua, maka Mingyan tidak bisa tidak terkejut setelah merasakan kekuatan melonjak di tubuh mereka. Apa? Transenden lain di sekitar mereka semua menunjukkan keterkejutan. Hari itu, Yin Shenzun dan Liu Jue Mingifi sama-sama pembudidaya lepas dan pembudidaya hantu, tetapi mereka semua adalah detasemen tingkat pertama sebelumnya. Bagaimana bisa ada terobosan dalam waktu sesingkat itu? Meskipun Tianyin Shenzun dan Liu Jue Mingifi memiliki terobosan dalam kultivasi, mereka tidak dapat bergerak sama sekali di bawah kekuatan makam Jenderal Mingyan. Dan mereka tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan panik, Tuan Makam Jenderal Mingyan, sementara saya menjelajah di tempat kosong itu. Dunia, secara naluriah menyerap. Niat membunuh di sekitar, dan tanpa sadar ada terobosan. Mendengar apa yang dikatakan keduanya, transenden lain di sekitar menunjukkan keterkejutan, dan kemudian melihat dengan gembira ke makam Jenderal Mingyan, dan berkata dengan penuh semangat. Mingyan Master Yan. Dengan kilatan mata dari makam Mingyan, dia melepaskan Yang Mulia Dewa Tianyin dan berkata dengan suara yang dalam, ayo masuk, dan kalian bertiga akan memimpin jalan. Wosh! Dalam sekejap, di bawah kepemimpinan Jenderal Makam Mingyan, 8 Cao Suo yang tersisa, dipimpin oleh Mingdao dan 3 lainnya, menyapu mata air laut mati dalam sekejap. Ledakan. Saat mereka memasuki mata air laut mati, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba merasuki mereka. Air laut mati di sekitarnya menyelimuti mereka, dan erangan yang menyakitkan terdengar. Titik. Terluka, langsung terluka. Namun air laut mati itu hanya lapisan di permukaannya saja. Dalam sekejap sekelompok orang dari makam Mingyan masuk ke dalam mata air laut mati itu.
Apa yang tampak di depan mata mereka adalah dunia yang gelap dikelilingi tirai yang terbungkus air laut mati, pada saat mereka memasuki mata air laut mati. Ledakan. Di dunia sekitar mereka, batasan rune muncul satu demi satu, membentuk formasi yang menakutkan, yang langsung menyelimuti makam Jenderal Mingyan dan yang lainnya. Apa yang terjadi? Sisa Cao Tuo terkejut dan melihat sekeliling dengan waspada. Bagaimana mungkin ada formasi besar larangan di mata-mata air laut mati? Selamat datang di tempat ini, semuanya. Suara gemuruh bergema di seluruh dunia, dan dalam kehampaan yang tak berujung, sesosok perlahan muncul. Dan tiba-tiba muncul di depan semua orang menunggu makam Jenderal Mingyan. Bab 5305. Beberapa gigitan. Ketika sosok ini muncul, aura pembunuh yang mengejutkan beredar di seluruh dunia secara instan, seperti lautan luas, menyapu dengan kuat, menutupi langit dan menutupi matahari. Dalam kehampaan tak berujung, Qin Chen berjalan perlahan, dengan setiap langkah, bunga lotus gelap bermekaran di bawah kakinya, seperti bunga indah di sisi lain. Di sampingnya, tengkorak kristal hitam pekat melayang di langit, mengikuti di belakang Qin Chen. Selain itu, ada seorang gadis kecil mengikuti dari dekat. Kombinasi ini mengejutkan semua orang yang hadir. Siapa kamu, Yang Mulia? Beraninya kamu bertindak lancang di depan Tuan Mingyan, dia berteriak keras hus-hus di belakang makam Jenderal Mingyan. Kelompok pembangkit tenaga terpisah yang tersisa terbang keluar satu demi satu, dan pemimpinnya adalah Yi Zong berbaju hitam puncak terlepas dengan mata acuh tak acuh. Menatap Qin Chen dengan dingin, dengan niat membunuh melonjak di matanya. Titik. Di belakang kerumunan, makam Mingyan mengalihkan pandangannya. Dan dia menoleh untuk melihat sekeliling, serangkaian larangan kematian gelap beredar dan berubah menjadi formasi besar yang mencengangkan yang menutupi dunia. Menjebak kelompok mereka di dalamnya seperti sangkar. Sombong, di depan tuannya, bagaimana kamu bisa berbicara di sini? Cepat dan berlututlah pada tuannya. Petik 2. Saat ketiga Mingdao memasuki dunia ini, mereka datang ke Qin Chen, dan Mingdao mendengar kata-kata pihak lain, miliknya wajahnya tenggelam dan dia segera berteriak dengan keras. Tuan. Kelompok mata yang terlepas itu menatap kosong. Bukankah 3 orang Mingdao di depan Anda adalah pembudidaya hantu dari tanah terbuang? Bagaimana bisa ada master? Dan seorang pria muda. Pemimpin detasemen puncak tingkat pertama tidak dapat menahan cibiran, Mingdao, saya khawatir Anda 3 pembudidaya biasa belum pernah melihat apapun di dunia, bukan? Semua orang mengenali tuannya. Konyol, pemuda ini masih sangat muda, kemampuan apa yang bisa dia mainkan di sini? Di depan kuburan kematianku, ada area terlarang lainnya, dan aku tidak berani bertindak liar. Orang macam apa anak ini, sombong di depan Tuan Mingyan. Pria itu mencibir dan berkata dengan jijik. Aku akan memberimu kesempatan untuk berlutut dan mengatakan segalanya, mungkin kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, jika tidak berdasarkan apa yang telah kamu lakukan sebelumnya. Kalian bertiga pasti akan mati hari ini. Sombong, beraninya kamu bersikap kasar kepada tuanmu. Wajah Mingdao menjadi gelap. Tuanku adalah penguasa mata air laut mati, penguasa terakhir dari tanah terlantar, dan dia segera menyerah kepada tuannya dan mencari pengampunan. Petik 2. Hanya dia. Aku tidak tahu bagaimana hidup dan mati, dan aku tidak kencing untuk melihatnya, bagaimana aku bisa layak untuk menyerah. Baiklah, coba aku lihat, kamu seperti apa, berpura-pura di sini. Suara detasemen puncak jatuh, dan ketika dia mengangkat tangannya, bagian atas kepalanya dalam sekejap, spanduk pembunuh jiwa yang gelap muncul. Dan spanduk pembunuh jiwa menyapu Qin Chen di depannya. Dalam sekejap, dalam sekejap, suara hantu dan dewa yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit dan bumi, dan jiwa-jiwa yang bersalah yang tak terhitung jumlahnya melonjak di Panji Miehun.
Seperti tsunami yang melanda awalnya, langit di sini sangat gelap, dia menjadi semakin pusing. Seolah-olah ada hantu yang tak terhitung jumlahnya melolong. Di bawah mata semua orang, spanduk pembunuh jiwa datang ke atas kepala Qin Chen dalam sekejap, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya terbang mendekat. Langsung menutupi kekosongan tak berujung di sekitar Qin Chen, jelas berniat untuk menelan Qin Chen secara langsung. Tidak jauh, makam Jenderal Mingyan belum membuka mulutnya sejak dia masuk. Pada saat ini, pupil matanya sedikit menyusut, dan dia menatap Qin Chen, jelas ingin melihat bagaimana Qin Chen dapat meredakan serangan bawahannya. Melihat tingkat detasemen puncak ini, ketiganya dari Ming Dao terkejut. Mereka telah mengalami kekuatan orang ini. Meskipun orang ini sama seperti mereka, dia adalah detasemen puncak tingkat 1, tetapi dalam hal kekuatan, dia bahkan lebih menakutkan dari mereka dengan jejak. Itu pasti dekat dengan alam dewa berjuta ganda. Jadi pada saat orang ini bergerak, teror melonjak dari 3 Ming Dao pada saat bersamaan. Ada aura yang menakutkan, jelas mereka ingin menyerang bersama untuk memblokir serangan orang ini. Tapi sebelum ketiga Ming Dao bisa bergerak, bayangan hitam muncul di depan mereka dalam sekejap. Jie jie jie. Jangan lakukan apa-apa. Wow. Begitu banyak jiwa yang kesal, hehehe, aku sangat menyukainya, suplemen yang bagus, ini semua suplemen yang bagus. Bayangan hitam itu melihat ke atas kepala dan melolong dengan gila melihat jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas turun. Dia tidak bisa menahan tawa keras dengan kegembiraan yang luar biasa. Itu adalah nenek moyang dari segudang tulang. Dia membuka mulutnya yang besar dan menghisapnya, kekuatan melahap yang mencengangkan lahir, membentuk pusaran gelap di depannya, dan roh-roh yang membenci itu bergegas seperti ngengat kenyala api. Dalam sekejap itu, dengan cepat diserap oleh pusaran hitam. Dibentuk oleh mulut Wangu Mingzu. Melihat tingkat transendensi di tingkat puncak, kulitnya tiba-tiba berubah. Dia mendengus dingin, dan bahkan dengan panik mengaktifkan panji jiwa pemadam ingin meledakkan Myriad Bone Nether Ancestor. Tetapi yang membuatnya berubah warna adalah tidak peduli bagaimana dia ketika bendera pembunuh jiwa diaktifkan. Mulut Wangu Mingzu seperti jurang maut, tidak peduli berapa banyak jiwa yang salah datang itu akan ditelan, dan tidak ada satu pun yang tersisa. Tingkat detasemen puncak itu merasa bahwa aura bendera pembunuh jiwanya semakin lemah, dan dia langsung terkejut, dan buru-buru ingin menarik bendera pembunuh jiwa. Tetapi bagaimana mungkin Wangu Mingzu membiarkannya mundur saat ini? Saat dia merasakan bahwa pihak lain akan mengambil kembali spanduk penghancur jiwa, Wangu Mingzu bergegas maju, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menggigit spanduk penghancur jiwa dengan satu gigitan, langsung menggigit spanduk penghancur jiwa. Sudut, tingkat transendensi puncak terkejut ketika dia melihat ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa menggigit bendera pembunuh jiwanya sendiri. Bendera pembunuh jiwanya adalah harta transendensi, bahkan jika itu adalah transendensi level 2 itu tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Tengkorak apa ini di depanku? Sambil merasa tertekan, dia segera mengeluarkan pedang panjang hitam pekat lainnya. Dan pedang panjang hitam pekat ini berubah menjadi bayangan pedang hitam berkabut dan menebas ke arah Wangu Mingzu. Tetapi di hadapan tebasan bayangan pedang ini, Wangu Mingzu tidak peduli sama sekali, dan terus menggigit spanduk pembunuh jiwa, setelah hanya beberapa gigitan. Spanduk pembunuh jiwa benar-benar digigit, dan seluruh tubuh digigit. Wangu Mingzu menelannya. Ada banyak jiwa yang membenci di sini, tapi kualitasnya tidak bagus. Wangu Mingzu cegukan dan berkata agak tidak puas. Dengan basis kultivasinya, jika dia ingin memulihkan kekuatannya, dia setidaknya harus melahap jiwa dari kekuatan super yang transenden. Tetapi ada banyak jiwa yang membenci di panji pembunuh jiwa ini, tetapi kebanyakan dari mereka adalah jiwa yang membenci bahkan tidak
Transenden hanya ada beberapa 100.000, dan ini hanya dapat dianggap sebagai pengorbanan yang mengalahkan gigi untuk Wang Wumingzu. Kamu pria sialan. Melihat bahwa bendera pembunuh jiwanya langsung ditelan oleh leluhur Myriad Bone Nether, dan rasa sakit dari kesadaran terpisah tingkat puncak itu. Seluruh orang itu tiba-tiba ketakutan dan marah, dan dia tidak peduli tentang hal lain mendorong dirinya secara ekstrim, bayangan pedang tak berujung. Seperti angin dingin di musim dingin, memotong tubuh Wang Wumingzu dalam sekejap. Ada suara, dan kemudian detasemen puncak tingkat ini melihat pemandangan yang membuatnya tidak bisa dipercaya. Saya melihat Wang Wumingzu tiba-tiba menoleh dan membuka mulutnya untuk menggigit. Hanya tubuh utama. Pedang yang tersisa, yang digigit di mulut oleh Wang Wumingzu. Dengan satu klik, sepotong pedang panjang hitam pekat digigit oleh Wang Wumingzu dalam sekejap. Sialan, siapa yang membuat prajurit gelap ini? Itu hanya berisi sedikit besi hitam mati, itu sampah. Wang Wumingzu menggigit pedang panjang hitam dan menelannya, langsung berkata tidak senang. Pedang tebas kegelapanku. Puff. Tingkat detasemen puncak itu kehilangan dua harta detasemen satu demi satu, dan tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di hatinya, dan seteguk darah hitam menyembur keluar ketika dia membuka mulutnya.